Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. OTW. Bab 2998 sampai bab 2999, Ye Chong masuk ke kerajaan Mei 2 kali dan membunuh banyak orang di dunia seni bela diri barat. Tokoh terhormat di dunia seni bela diri barat dan simbol spiritual dunia, Raja Zebus, langsung dibunuh oleh Ye Chong. Bahkan Kido, yang paling misterius dan ditakuti di dunia seni bela diri, dikatakan sangat menderita. Pada titik ini, nama Kaisar Pedang bergema di seluruh dunia barat. Bahkan ketika anak-anak di kalangan seni bela diri barat menangis, orang dewasa menggunakan Raja Pedang untuk menakut-nakuti mereka. Menangis lagi, jika kamu menangis lagi, Kaisar Pedang dari Timur akan menangis, kalau begitu aku akan memakanmu. Akibatnya, setelah orang tua mengatakan ini, anak-anak menjadi sangat ketakutan bahkan tidak berani menangis. Seluruh dunia seni bela diri barat kini berada dalam keadaan runtuh di bawah tekanan Ye Chong. Mengingat kembali betapa makmurnya mereka saat itu, kurang dari setahun yang lalu, mereka telah mengorganisir invasi besar-besaran ke dunia seni bela diri Tiongkok. Tepat ketika semua orang di dunia seni bela diri barat mengira era kejayaan mereka akan datang, Raja Pedang tiba-tiba bangkit kembali. Dan itu benar-benar menekan dunia seni bela diri barat. Sedangkan bagi mereka yang berkecimpung di dunia seni bela diri, mereka tidak punya pilihan lain selain mengeluh dan menghela nafas. Tentu saja, kecuali jalur hantu, dalam pertempuran dengan Ye Chong ini, pertama-tama Gemini dari jalan hantu terbunuh, dan kemudian Thompson, salah satu dari 10 orang suci dari jalan hantu, dikorbankan, dan Raja Hantu terungkap. Yang tidak saya duga adalah Raja Hantu akhirnya mati di tangan Ye Chong. Untungnya, Ye Chong tidak membunuh mereka semua, tapi pergi. 9 orang bijak Ghost Road yang tersisa, yang telah pulih dari ketenangan mereka, berkumpul di kantor gelap lagi pada saat ini. Mereka semua tahu bahwa Ye Chong sangat kuat karena hal itu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Chong begitu kuat sehingga dia bahkan lebih kuat daripada Raja Hantu dari Dao Hantu. Dan karena itu, mereka semakin mendambakan hal itu. Ketika Guru Besar Kido sebelumnya meninggal, dia meninggalkan misinya, yaitu membiarkan 10 orang bijak Kido mendapatkan benda ini dengan segala cara. Pada saat itu, 10 orang bijak dari jalan hantu tidak mengetahui bahwa harta karun ini memiliki kemampuan yang begitu kuat. Pada saat itu, mereka tidak terlalu memperhatikan. Awalnya mereka hanya mengirim 13 taibao dari jalan hantu, dan bahkan orang mati seperti Qin Zhengxing, untuk melaksanakan tugas ini. Akibatnya, peluang terbaik terlewatkan. Sekarang Ye Chong menjadi lebih kuat, dia tidak bisa disembuhkan lagi. Karena alasan ini, 10 orang bijak dari jalan hantu juga menyesalinya tanpa henti. Tapi sekarang, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kesalahan yang mereka lakukan. Ada hal yang lebih penting menunggu mereka sekarang. Mereka masih ingat apa yang dikatakan Ye Chong saat dia pergi. Mereka tahu bahwa begitu Ye Chong pulih, dia masih akan menyerang hantu. 9 orang bijak mendiskusikan semua pilihan. Mereka bahkan berpikir untuk melarikan diri dari alam hantu. Namun, akan sangat memalukan untuk melepaskan jalan hantu dengan fondasi ribuan tahun hanya untuk Ye Chong. Apa yang kamu takutkan? Saat anak itu datang lagi, kita akan mengundang 2 raja hantu bersama-sama. Saya tidak percaya kedua raja hantu itu tidak bisa membunuhnya, kata seorang bijak. Semua orang terdiam sejenak, tidak ada yang bicara. Kemudian, wanita dengan wajah tegas mengatakan pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Oke, jika pria itu datang, siapa yang akan mengundang 2 raja hantu? Untuk mengundang 2 raja hantu, itu berarti mengorbankan 2 raja hantu. Seorang bijak. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Saya khawatir tidak ada seorang pun kecuali Thompson yang telah meninggal yang bersedia mengorbankan nyawanya.
Wanita dengan wajah tegas berkata, "Saya harap itu tidak akan terjadi pada saat itu. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan memikirkan cara lain untuk membunuh Ye Chong." Semua orang setuju, ingin membunuh Ye Chong tidak semudah mengatakannya. Sekarang, dari bawah ke atas, 13 taibao jalan hantu, 8 setan jalan hantu, bintang kembar jalan hantu, termasuk Raja Hantu, semuanya telah mati di tangan Ye Chong. Qidao sekarang tidak memiliki siapapun yang bisa dia lawan kecuali 2 Raja Hantu yang harus dikorbankan untuk membawanya keluar. Jika musuh lain menyerang, saya khawatir dibutuhkan 9 orang bijak untuk bertarung. Hantu masa kini mengandalkan misteri dan reputasi mereka sebelumnya untuk bertahan. Jika dunia luar tahu bahwa jalan hantu sangat sepi sekarang, mereka mungkin sudah lama datang untuk menyerbu sumber daya jalan hantu. Kita bisa mencari pembunuhnya, kata seorang bijak. Sekarang semua orang di dunia seni bela diri kita tahu betapa kuatnya Kaisar Pedang. Siapa yang berani membunuhnya, kata yang lain. Iya, dalam permainan neraka kita, ada hadiah 100.000 koin neraka di kepala Ye Chong. Tapi tidak ada yang berani mengambil misi. Wanita dengan wajah tegas berkata, dalam permainan neraka, itu semua adalah sampah. Jika kamu mengharapkan mereka membunuh Ye Chong, kamu mungkin juga mengharapkan seekor singa. Lalu apa maksudmu? Seseorang bertanya. Wanita dengan wajah tegas berkata, jangan lupa, kita di barat memiliki banyak guru yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Beberapa dari mereka telah pensiun, dan beberapa telah menyegel diri mereka sendiri. Tetapi sekarang energi spiritual telah bangkit kembali. Orang-orang yang disegel ini juga harus bangun. Setelah pengingatnya, semua orang juga bereaksi. Iya, dengan jaringan hubungan yang begitu besar dan kompleks di dunia hantu kita, masih mudah untuk menemukan sekelompok pensiunan master. Orang-orang ini tidak sebanding dengan sampah di permainan neraka. Kami jika Anda memberikan hadiah yang cukup, seseorang akan membunuh Ye Chong. Jika satu orang tidak bisa melakukannya, mari kita cari beberapa lagi. Tidakkah kamu percaya bahwa dia, Raja Pedang, lebih sulit dibunuh daripada Tuhan? Semua orang berkata satu demi satu. Sore itu, seluruh dunia barat berada dalam keributan. Semua orang mendapat kabar bahwa Ghost Road merekrut pembunuh di mana-mana untuk membunuh Kaisar Pedang. Sejak perang antara dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu, Ghost Road tidak pernah melakukan aktivitas berskala besar seperti itu di hadapan semua orang. Tentu saja kebanyakan orang hanya sekedar menyaksikan keseruannya saja, meski dalam hati mereka tahu bahwa reward yang diberikan oleh Ghost Road pasti sangat besar. Tapi tak satu pun dari orang-orang ini yang mau berpartisipasi. Lagi pula, memprovokasi Raja Pedang dari timur berarti kematian. Namun, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar, seperti yang dikatakan oleh orang bijak dari Ghost Dao. Selama hadiah yang diberikan cukup, seseorang akan selalu membunuh Ye Chong. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Qidao mengumpulkan beberapa pembunuh untuk mengepung dan membunuh Ye Chong. Dan ketika nama orang-orang ini terungkap, semua orang terkejut. Penyihir hutan hitam, Galen tangan besi yang kejam, Poseidon Titan Nortises, pemburu Paus Johnson, vampir Duke Wendy, pedang cahaya suci setan Altai. Orang-orang ini semuanya adalah sosok dewa di dunia barat 100 tahun yang lalu. Orang-orang ini sudah ratusan tahun tidak muncul di dunia. Saya tidak menyangka kali ini, begitu banyak orang akan berkumpul sekaligus. Begitu berita ini keluar, dunia seni bela diri barat melihat barat lagi. Keenam orang ini membentuk tim pencekikan untuk mengepung dan membunuh Kaisar Pedang. Maka Kaisar Pedang dari timur pasti akan mati. Tepat ketika jalan hantu sedang berjalan lancar, dan orang-orang di seluruh dunia sedang mencari master untuk membentuk tim pencekikan untuk membunuh Ye Chong. Ye Chong telah kembali ke Luzu melalui lingkaran teleportasi. Jika desa Xiaoye adalah akar Ye Chong dan awal perkembangan Ye Chong, maka Luzu dapat dianggap sebagai kekayaan nyata Ye Chong. Grup Longshan milik Ye Chong dibangun sedikit demi sedikit di Luzu.
Namun, sejak grup Longshan menjadi lebih besar, Ye Chong jarang kembali ke sini. Sekarang dia mengunjungi kembali tempat lamanya. Meski baru 1 atau 2 tahun, Ye Chong merasa seolah-olah dia tinggal di dunia lain. Segala sesuatu yang terjadi di sini sebelumnya sepertinya terjadi pada orang lain. Ye Chong berjalan di jalan dan mengingat masa lalu. Memikirkan apa yang terjadi pada saat itu, dan membandingkannya dengan pertempuran dan pembunuhan sekarang. Ye Chong lebih suka kembali ke kehidupan sebelumnya. Sekarang, sudah memasuki pertengahan musim dingin. Luzhu terletak di timur laut. Pada musim dingin cuaca sangat dingin dan bagian luarnya sudah tertutup lapisan es dan salju yang tebal. Sepanjang perjalanan, pepohonan di kedua sisi jalan telah kehilangan seluruh daunnya, hanya menyisakan sepetak abu-abu. Cabang-cabangnya bengkok karena beban salju. Tumpukan salju bertumpuk di kedua sisi jalan, dan 2 bajak salju lewat dari waktu ke waktu. Sinar matahari keemasan menyinari salju, membuatnya sangat mempesona. Pejalan kaki yang berjalan di jalan semuanya mengenakan jaket tebal, syal, dan topi. Mereka berjalan tergesa-gesa dan mengecilkan tubuh mereka, seolah-olah takut dengan hawa dingin yang menggigit. Nafas yang dihembuskan dari hidung orang dan nafas saat berbicara semuanya berubah menjadi gumpalan asap putih. Ye Chong hanya mengenakan 1 potong pakaian dan berjalan dengan tenang dan santai di jalan. Meski terluka parah, kondisi Ye Chong tidak lagi terpengaruh oleh suhu luar. Sepanjang jalan, orang-orang di sekitarnya melirik Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu, dalam cuaca yang begitu dingin, bukankah dingin bagi seseorang yang berkeliaran di jalan dengan mengenakan pakaian yang sangat sedikit? Di mata mereka, orang seperti ini bodoh. Pada saat ini, orang bodoh kedua Ye Chong telah tiba di kediaman keluarga Zhou. Aku sudah lama tidak bertemu Zhou Yutong, dan aku tidak tahu menjadi apa dia, pikir Ye Chong bersemangat. Dia bertemu Zhou Yutong ketika dia berada di desa Xiaoye, dan mereka memiliki hubungan yang baik pada saat itu. Ye Chong adalah kepala desa di desa Xiaoye, dan Zhou Yutong adalah sekretaris partai desa dan telah berbuat banyak untuk desa Xiaoye. Kemudian, Ye Chong meninggalkan desa Xiaoye dan mengembangkan grup Longshan di luar. Dan Zhou Yutong juga diseret kembali ke keluarga Zhou. Keluarga Zhou adalah keluarga terkemuka di Luzhu, salah satu keluarga terbesar. Khususnya, setelah Ye Chong datang ke Luzhu dan secara paksa mengalahkan keluarga besar di Luzhu, Luzhu kini didominasi oleh keluarga Zhou. Namun, ketika Ye Chong datang ke keluarga Zhou, dia menemukan bahwa meskipun status keluarga Zhou tidak lagi seperti dulu, tempat tinggal mereka masih sama seperti dulu. Tampaknya keluarga Zhou juga relatif rendah hati. Ye Chong datang ke pintu. Ketika pengurus rumah tangga tua itu melihat itu adalah Ye Chong, dia membiarkan Ye Chong masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zhou, dia sudah lama bisa masuk dan keluar keluarga Zhou dengan bebas seperti anggotanya sendiri. Keluarga Zhou juga mengetahui bahwa Zhou Yutong dan Ye Chong telah bersama. Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan kembali. Saya akan segera memberitahu wanita tertua, kata pengurus rumah tangga tua itu. Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku akan pergi sendiri dan memberinya kejutan. Pengurus rumah tangga tua itu tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang mengatakan, kalian anak muda masih tahu cara bermain. Ye Chong terdiam. Kemudian, kepala pelayan tua itu berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan menyiapkan makanan lezat sekarang. Anda bisa masuk dulu. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan tua itu bergegas ke sisi lain. Ye Chong menebak bahwa kepala pelayan tua itu haruskah saya pergi mencari seseorang untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ye Chong mengabaikannya dan berjalan langsung ke villa di sepanjang jalan batu menuju rumah keluarga Zhou. Pintu villa terbuka, dan Ye Chong tidak ragu untuk membuka pintu dan masuk. Tetapi ketika Ye bergegas masuk,
dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada satupun keluarga Zhou yang ada di sana, dan rumahnya kosong. Secara logika, orang tua Zhou Yutong seharusnya sedang duduk di ruang tamu menonton TV saat ini. Apakah semua orang sudah keluar? Ye Chong curiga. Dia akan bertanya pada pengurus rumah tangga tua itu sebelumnya. Ye Chong berpikir sambil berjalan ke lantai 2. Bagian terdalam dari lantai 2 adalah kamar Zhou Yutong. Ketika Ye Chong menaiki tangga, dia melihat sekilas Zhou Yutong. Saat ini, Zhou Yutong sedang berbaring di ranjang empuk, mengenakan gaun dan piyama berwarna merah muda. Piyamanya hanya mencapai betisnya, dan dua kaki panjang berwarna putih menjulang. Kedua kakinya yang kecil telanjang, kakinya ditekuk, dan kakinya terus-menerus terbentur di udara. Kuku kakinya dicat dengan cat kuku abu-abu muda, dan berkilau saat disinai cahaya. Ketika Ye Chong berjalan mendekat, Zhou Yutong bahkan tidak menyadarinya. Dia terbaring di sana, seolah sedang membaca novel lagi. Ye Chong bersandar di pintu dan menatap Zhou Yutong dengan senyuman di wajahnya. Ahem, Ye Chongqing terbatuk. Bibi Wang, kamu di sini. Apakah kamu membawakan susu untukku? Zhou Yutong bertanya. Ahem, Yutong, apakah kamu jadi malas sekarang? Kamu bahkan minum susu di tempat tidur, kata Ye Chong sambil tersenyum. Saat itulah Zhou Yutong merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik untuk melihat siapa yang berbicara, tapi, Ye Chong, benarkah itu kamu? Zhou Yutong melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat, berlari ke Ye Chong dengan telanjang kaki, lalu dia memeluk Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan aroma wangi, dan kemudian tubuh lembut dan elastis mengalir ke pelukannya. Ye Chong juga sangat antusias, dia memeluk Zhou Yutong dan berkata sambil tersenyum, Yutong, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Sebelum dia selesai berbicara, mulut kecil Zhou Yutong menciumnya, dan Ye Chong itu hanya terasa harum, manis dan sedikit lembab. Setelah berciuman selama puluhan detik, Zhou Yutong melepaskan Ye Chong, wajah cantiknya memerah. Ye Chong, kamu benar-benar kembali. Kupikir kamu sudah lupa siapa aku. Zhou Yutong mencubit pinggangnya dan memandang Ye Chong dari atas ke bawah dan berkata. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin, aku tidak akan kembali untuk tinggal bersamamu selama beberapa hari. Lagi pula, kamu punya hati nurani, kata Zhou Yutong, lalu duduk kembali di tempat tidur. Ye Chong berjalan mendekat dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu baca? Serius sekali. Zhou Yutong berkata, saya sedang membaca novel berjudul, Selalu Ada Penjahat Yang Ingin Membawa Tuanku Pergi. Cukup bagus. Oh, benarkah? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, tentang apa ini? Tentang seorang biksu yang mengambil monyet, babi, dan tutu untuk mempelajari kitab suci Buddha. Dia bertemu banyak monster di sepanjang jalan, kata Zhou Yutong. Ye Chong terdiam. Mengapa saya begitu akrab dengan alur cerita buku Anda? Zhou Yutong berkata sambil tersenyum, ya, menurut saya itu cukup familiar. Tetapi jika saya perhatikan dengan cermat, kedengarannya menarik. Saya melihat goblin itu berubah menjadi seorang petani tua dan pergi menangkap biksu itu. Namun diusir oleh monyet itu. Ternyata biksu itu tidak tahu hati yang baik. Kata Zhou Yutong dengan penuh warna. Pada saat ini, Ye Chong sedang berdiri di samping Zhou Yutong, melihat ke bawah dari posisi tinggi. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat piyama tali ikat Zhou Yutong yang longgar, yang terkulai di mulut. Ketidakadilan di dalam terlihat jelas. Mata Ye Chong membelalak dan dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Zhou Yutong. Bersambung.